Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menyimak kisah ini diberi hati yang tabah, rezeki yang barokah, dan akhir hidup yang husnul khotimah. Karena tidak semua luka harus berdarah, kadang cukup diam, dan air mata menjadi bukti bahwa hati pernah dihancurkan. Kadang yang paling sabar bukanlah mereka yang kuat menghadapi dunia, tapi yang tetap mencintai, walau dibenci oleh orang-orang yang ia lahirkan dari rahimnya sendiri. Desa Banjarsari Kulon, Purbalingga, masih diselimuti kabut tipis ketika Rizka menyiram halaman kecil rumahnya dengan air sisa cucian. Suara serangga malam belum sepenuhnya hilang, dan embun masih menggenang di ujung daun pisang. Pagi itu seperti biasa, tapi hati Rizka sudah lama tak merasakan biasa. Rizka bukan tipe wanita yang banyak bicara. Ia menikah di usia muda, hanya lulusan SMP. Cintanya pada Tarno dulu tulus dan membara. Ia percaya lelaki itu akan menjadi imam yang baik, suami yang lembut. Tapi sejak anak pertama lahir, semuanya berubah. Tarno semakin dingin, mudah tersulut emosi, dan paling sering pulang dengan bau alkohol dari warung pinggir sawah. Rizka mencoba bertahan. Ini cuma fase, katanya dalam hati. Laki-laki cuma lagi capek kerja. Padahal dalam seminggu, Tarno lebih sering duduk di gardu ronda main kartu ketimbang bantu jualan singkong rebus yang Rizka bawa ke pasar. Di sisi lain, anak-anaknya mulai berubah. Eva, si sulung yang dulu manja dan tak mau lepas dari pelukan ibu, sekarang lebih sering bicara kasar, membentak, dan mengeluh tentang pakaian bekas yang dipakai ke sekolah. Ibu ini miskin terus. Teman-teman malu sama aku. Kenapa sih nggak kayak orang tua lain? Rizka tak menjawab. Ia hanya tersenyum getir, mencium kening Eva, lalu kembali menyapu lantai. Di sudut matanya, genangan air sudah siap jatuh kapan saja. Di siang yang terik, ketika Rizka sedang menjemur pakaian, seorang tetangga menghampiri dengan wajah penuh ragu. "Riz, maaf ya, aku sebenarnya nggak mau ngomong, tapi kamu harus tahu." Rizka berhenti menjemur. "Kenapa, Mbak?" "Itu Tarno. Aku lihat dia sering bareng sama janda dari seberang desa. Namanya Susi, anak satu. Beberapa kali naik motor bareng, mesra banget. Maaf ya." Dunia Rizka seketika gelap. Tapi ia menunduk dan hanya berkata, "Matur nuwun, Mbak. Insya Allah, aku paham." Tak ada histeris, tak ada amarah. Tapi malamnya, ketika anak-anak tidur dan rumah sunyi, Rizka bersujud lebih lama dari biasanya. Air mata membasahi sajadah tipis yang bahkan sudah berlubang. Ia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan. Bukan untuk melawan, tapi untuk tidak kehilangan dirinya sendiri. Namun ujian belum berakhir. Esok harinya, Eva marah-marah karena teman sekolah mengejek ibunya yang dianggap tak mampu membeli tas baru. "Aku benci ibu. Gara-gara ibu, aku malu di sekolah." Eva mendorong piring makan, dan Dewi ikut menangis. Rizka terdiam. Tangannya gemetar, tapi ia tak pernah memukul. Ia memeluk Eva perlahan, meski tubuh anak itu memberontak. "Allah, jika ini caramu menguatkanku, aku ridho." Kalimat itu hanya ia ucapkan dalam hati. Sore hari, Rizka duduk di belakang rumah, menatap sawah yang mulai menguning. Seorang lelaki parubaya berjalan mendekat. "Pak Diman," tetangga yang sudah seperti ayah sendiri. "Riz, kadang Allah sedang menunda kebahagiaanmu, agar kau lebih siap ketika ia datang." Rizka tersenyum kecil, menunduk. Tak tahu bahwa kalimat itu kelak menjadi kenyataan. Langit mendung menggantung di atas desa Banjarsari Kulon. Suara petir samar terdengar dari kejauhan, seolah menjadi isyarat bahwa badai di dalam hati Rizka belum juga reda. Pagi itu, Eva kembali menolak sarapan. "Aku mau beli nasi uduk di warung Bu Darmi. Masakan ibu itu basi." Rizka memandangnya, tapi tidak menanggapi. Ia hanya menghela napas pelan dan kembali melipat baju-baju bekas pesanan tetangga yang akan ia jual keliling nanti sore. Tarno sudah 2 malam tidak pulang.
Kabar dari warung tetangga menyebut ia sering terlihat di rumah Susi, perempuan janda yang konon sedang mencari bapak baru untuk anak semata wayangnya. Luka itu makin dalam, tapi Rizka tidak pernah berkata apa-apa. Ia memilih diam, karena percaya bahwa diam seorang istri adalah doa yang tak terdengar manusia, tapi langsung menembus langit. Siang itu, Rizka mengantarkan makanan ke rumah Pak Diman. Lelaki tua yang tinggal sendiri itu sering membantu Rizka dari jauh, mencarikan pembeli, mencarikan pesanan cucian, bahkan kadang diam-diam menaruh beras di depan pintu saat malam. "Riz," kata Pak Diman sambil menyodorkan seikat daun singkong. "Aku tahu kau kuat, tapi kuat juga ada batasnya. Kadang, meninggalkan bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk menyelamatkan dirimu." Rizka menunduk. "Tapi, Pak, anak-anakku, mereka akan mengerti nanti. Mereka akan tahu siapa yang bertahan, dan siapa yang membiarkanmu terluka." Malam itu, Tarno pulang. Mabuk, wajahnya merah, matanya kosong, suaranya berat. "Apa makanan?" "Mana makanan?" bentaknya. Rizka buru-buru menyajikan sisa sayur lodeh dari siang. Tapi saat Tarno mencicipi, ia melempar piring itu ke lantai. "Basi, kamu itu istri atau pembantu? Hah?" Dewi menangis. Eva memeluk adiknya, tapi tidak menatap ibunya. Rizka tetap berdiri, diam. Tapi matanya tak bisa lagi menahan air. Untuk pertama kalinya sejak menikah, air matanya jatuh di hadapan suaminya sendiri. Pagi berikutnya, Tarno menghilang lagi. Tapi luka malam itu meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus. Rizka memandangi wajah anak-anaknya saat mereka tidur. Eva menggigit bibirnya saat tidur, kebiasaan sejak kecil saat sedang marah atau menahan tangis. Dewi memeluk boneka yang ia temukan di tempat sampah 2 minggu lalu. Hadiah dari ibunya, dibersihkan dan dijahit dengan tangan sendiri. Rizka menyelimuti mereka, lalu duduk di atas sajadah. Ia berdoa sambil bergetar. "Allah, jika memang aku harus kehilangan cinta dunia untuk mendapatkan cinta MU, aku rela. Tapi lindungi anak-anakku, meski mereka belum tahu betapa dalam luka ini." Keesokan harinya, berita menyebar. Susi hamil. Dan banyak warga desa meyakini, anak itu dari Tarno. Rizka tidak menangis. Ia hanya tersenyum pelan, lalu berkata lirih di hadapan cermin usangnya. "Waktunya aku memilih. Untuk tidak lagi tinggal di tempat yang hanya menjadikanku alas kaki." Dan disitulah niat cerai mulai tumbuh di dalam hatinya. Hujan deras mengguyur desa Banjarsari Kulon. Daun-daun pisang bergoyang tertiup angin, dan suara gemuruh langit menyatu dengan keresahan hati Rizka. Kabar tentang kehamilan Susi yang diduga hasil hubungan dengan Tarno menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga Pak Diman dan para tetua desa. Namun Tarno belum pulang. Entah bersembunyi di mana, yang jelas, ia menghindar. Rizka justru merasa aneh, bukan karena ditinggalkan, tapi karena hatinya tenang. Malam itu ia duduk lama di atas sajadah. Tangannya menggenggam erat Al-Quran kecil pemberian almarhum ibunya. "Allah, jika ini jalan MU, maka kuatkan aku. Jika perceraian adalah jalan untuk kembali bernafas, aku rela." Esoknya, ia mendatangi kantor desa. Dengan tenang ia minta bantuan perangkat desa untuk menyiapkan berkas permohonan cerai. "Rizka, kamu yakin?" tanya Bu RT. Rizka menatap lurus. "Saya sudah cukup lama menjadi wanita yang pura-pura bahagia." Di hari yang sama, Eva, putri sulungnya yang masih duduk di kelas 6 SD, menunjukkan sisi gelapnya. "Jadi ibu mau ninggalin bapak? Kamu egois." Rizka tertegun, tapi ia tersenyum. "Ibu nggak ninggalin siapa-siapa, Nak. Ibu cuma sedang menyelamatkan diri, sebelum kita semua tenggelam." Eva membanting pintu kamar. Dewi, adiknya yang masih balita, hanya memeluk kaki Rizka sambil bergumam, "Ibu, jangan sedih ya." Beberapa hari kemudian, Tarno pulang. Matanya merah, bajunya kusut. Tanpa basa-basi,
Ia mendorong pintu dan membentak. "Jangan bikin malu. Riz, kamu mau cerai? Kamu pikir siapa yang kasih makan kamu selama ini? Hah?" Rizka berdiri tegak. Tidak seperti biasanya. Kali ini suaranya mantap. "Aku bukan perempuan yang kamu nikahi dulu. Aku sekarang tahu bahwa bertahan bukan satu-satunya pilihan." Tarno mencibir. "Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku?" Rizka mengangguk pelan. "Aku lebih takut hidup tanpa restu Allah daripada hidup tanpa kamu." Tarno terdiam. Ia tidak mengira perempuan yang biasa ia rendahkan bisa berbicara seperti itu. Beberapa hari kemudian, keputusan cerai disahkan secara adat desa, disaksikan oleh para tokoh masyarakat. Eva tetap diam, tidak mau bicara dengan ibunya. Tapi Dewi, kecil namun peka, menyeka air mata ibunya dengan tangan mungilnya. "Bu, sekarang kita bisa tidur tanpa takut bapak teriak, ya?" Rizka mengangguk sambil menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia bebas. Namun, Allah tidak membiarkan air mata hambanya jatuh sia-sia. Di tengah luka dan perjuangan, seorang lelaki sederhana dari desa sebelah datang menawarkan pekerjaan. "Mbak Rizka, kalau mau, bantuin saya di kebun dan warung kecil saya. Bisa sambil bawa anak-anak." Lelaki itu adalah Mas Dimas, duda muda yang dikenal jujur, penyabar, dan sangat menghormati perempuan. Rizka ragu, tapi ia percaya. Allah tidak pernah memberi ujian tanpa menyediakan jalan keluar. Sudah sebulan sejak Rizka resmi bercerai dari Tarno. Hidupnya berubah drastis, bukan jadi mudah, tapi jadi lebih damai. Tidak ada lagi suara bentakan di malam hari, tidak ada lagi piring melayang, tidak ada lagi air mata yang harus ditahan di hadapan anak-anak. Tapi luka di hati Eva masih membeku. Anak itu jarang bicara, sering menyendiri, dan bahkan mulai menolak ikut sholat berjamaah di musola kecil dekat rumah. "Bapak itu tetap bapak aku. Ibu jahat," katanya suatu malam. Rizka tidak membalas. Ia tahu, dalam hati Eva masih ada pergolakan. Tapi ia yakin, waktu dan keikhlasan akan memperbaiki segalanya. Sementara itu, kehidupan baru mulai mengetuk pintu. Mas Dimas, lelaki sederhana dari desa tetangga, mulai sering datang membantu. Ia tidak banyak bicara, tapi perbuatannya mencerminkan rasa hormat dan kepedulian yang dalam. "Kalau Mbak Rizka mau bantu jagain warung kecil saya, bisa bawa anak-anak sekalian. Nanti sore sekalian panen singkong, ya?" katanya dengan senyum ramah. Rizka sempat ragu. Tapi Dewi menggenggam tangannya. "Bu, aku mau lihat kebun singkong." Hari-hari pun berlalu. Rizka bekerja di warung dan ladang milik Mas Dimas. Ia membawa Dewi kemana-mana. Eva tetap di rumah, menolak diajak. Namun ada satu kejadian yang membuat Rizka terkejut. Suatu malam, Eva diam-diam membenarkan mukena Rizka yang robek di sudut. Ia menjahitnya dengan benang warna pink, warna kesukaan Dewi. Rizka menemukan mukena itu pagi harinya. Di dalamnya ada secari kertas. "Ibu, aku benci ibu karena aku takut kehilangan bapak. Tapi aku lebih takut kalau ibu terus disakiti kayak dulu. Maaf, Eva." Tangis Rizka pecah. Ia peluk mukena itu seerat mungkin. "Allah, Engkau maha baik. Terima kasih Engkau menggerakkan hati anakku." Di sisi lain, benih cinta mulai tumbuh pelan-pelan antara Rizka dan Dimas. Tapi lelaki itu sangat menjaga jarak. Ia tak pernah berkata tentang cinta, tak pernah menyentuh, bahkan sekadar menatap pun dilakukan dengan hati-hati. Suatu sore, saat Rizka kelelahan mengangkat ember air, Dimas berkata pelan, "Mbak Rizka, saya tahu luka Mbak belum kering. Tapi kalau nanti Allah mengizinkan, saya ingin jadi bagian dari penyembuhan itu. Bukan sebagai pelindung, tapi sebagai teman menuju surga." Rizka diam. Dadanya bergetar. Kata-kata itu seperti air di tanah yang kering. Bukan janji manis, bukan bujuk rayu, tapi ketulusan yang menyejukkan jiwa. Dan pada malam ke-40 setelah perceraiannya, saat Rizka sedang membaca Al-Quran dengan suara lirih, Eva datang dan duduk di pangkuannya.
Bu, kalau ibu bahagia sama Om Dimas, aku juga mau bahagia. Pagi itu, langit desa Banjarsari Kulon cerah secerah hati Rizka. Di pelataran rumah sederhana milik Pak Diman, prosesi akad nikah berlangsung sederhana tapi penuh haru. Tak ada pesta megah, tak ada riasan berlebihan, hanya lantunan doa, saksi, dan air mata yang tak tertahankan. Allahumma barik lana fi hadzal urs. Doa mengalun saat Dimas menggenggam tangan Pak Diman sebagai wali nikah. Rizka, mengenakan kebaya putih sederhana, hanya bisa menunduk. Tapi di balik wajah tenangnya, jiwanya bergemuruh. Ia tidak sedang memulai hidup baru. Ia sedang menutup pintu luka yang terlalu lama terbuka. Eva dan Dewi duduk di sisi kanan ibu mereka. Eva kini mulai lebih terbuka, bahkan sempat memeluk Dimas usai akad. Om, jaga ibu ya. Dimas hanya tersenyum. Insya Allah, Om akan jaga dengan iman. Hari-hari setelah menikah terasa seperti embun pagi. Damai, lembut, menyejukkan. Dimas tidak banyak menuntut. Ia justru yang sering membantu pekerjaan rumah, mengantar Eva sekolah, mengajari Dewi membaca huruf hijaiyah. Namun, kebahagiaan itu seperti langit sore yang tiba-tiba mendung. Suatu hari, Tarno datang. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh penyesalan. Ia datang bukan untuk bertengkar, tapi untuk memohon rujuk. Rizka, aku salah. Aku udah kehilangan segalanya. Susi ninggalin aku. Anakku satu-satunya ya Eva. Dia malah makin jauh. Kumohon, kita mulai dari awal. Rizka terdiam. Sakit itu datang lagi, menampar seperti angin malam yang menusuk. Tapi ia sudah bukan Rizka yang dulu. Tarno, ucapnya tenang. Cinta itu bukan tentang memohon kedua kali setelah merusak yang pertama. Luka itu masih ada. Dan aku sudah memilih orang yang tidak membuatku berdarah untuk mencintainya. Eva berdiri di belakang pintu, mendengar semuanya. Malam harinya, ia menghampiri ibunya. Bu, boleh aku tetap main ke rumah Bapak? Rizka tersenyum. Boleh, Nak. Tapi rumah kita tetap di sini. Di tempat di mana hati kita tenang. Beberapa minggu kemudian, Dimas mengajak Rizka dan anak-anak ke pemakaman ibunya. Di sanalah ia berkata, "Aku bukan orang kaya. Tapi kalau rumah adalah tempat pulang, maka biarlah hatiku ini jadi tempatmu kembali, selama-lamanya." Eva berdiri di belakang pintu, mendengar semuanya. Malam harinya, ia menghampiri ibunya. Bu, boleh aku tetap main ke rumah Bapak? Rizka tersenyum. Boleh, Nak. Tapi rumah kita tetap di sini. Di tempat di mana hati kita tenang. Beberapa minggu kemudian, Dimas mengajak Rizka dan anak-anak ke pemakaman ibunya. Di sanalah ia berkata, "Aku bukan orang kaya. Tapi kalau rumah adalah tempat pulang, maka biarlah hatiku ini jadi tempatmu kembali, selama-lamanya."